Sentul. Kemudian anak saya yang ketiga masih kelas 12, tahun depan akan kuliah. Puji Tuhan, kami semua satu keluarga Tuhan dapatkan untuk menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Orang tua saya juga melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya kemudian diteruskan ke anak saya. Jadi kami 3 generasi sama-sama melayani di dalam Tuhan. Semoga apa yang Tuhan berkati di dalam keluarga kami, inilah kami atau saya akan bagikan malam ini, sehingga juga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Baik, saya langsung saja ke 3 ayat yang ada di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Baiknya kita baca bersama-sama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranaklah cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berayap di bumi. Baik, kalau kita bicara mengenai keluarga, kita perlu kembali lagi kepada sebermula bagaimana keluarga itu terbentuk dan dibentuk. Dari kitab Kejadian, ini adalah kitab pertama dalam Alkitab, kita melihat ternyata keluarga yang dibentuk sangat berkaitan, sangat berdekatan dengan penciptaan Allah ketika Allah menciptakan manusia. Mari kita lihat ayat 26. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Di dalam kalimat ini kita melihat apa tujuan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan gambar dan rupanya supaya manusia bisa menjadi ekspresi Allah. Ketika alam semesta melihat manusia, alam semesta melihat apa? Melihat gambar dan rupa Allah. Itulah ekspresi Allah. Dan dengan ekspresi Allah inilah manusia menjadi wakil kuasa bagi Allah. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan Allah karena Allah punya tujuan. Allah bukan menciptakan manusia karena Allah nganggur, karena Allah kesepian, tetapi karena Allah mau melalui manusia, Allah mendapatkan ekspresinya, Allah mendapatkan wakil kuasanya. Mengapa demikian? Karena pada saat Allah menciptakan manusia, pada saat itu sudah ada iblis, sudah ada musuh Allah. Dan sebetulnya sebelum Allah memulihkan ciptaannya, bumi telah rusak. Karena Allah menghukum iblis, dijatuhkannya ke atas bumi, sehingga bumi dipenuhi dengan air dan ditutup dengan kegelapan. Karena itu, sebelum Allah menciptakan manusia, sudah ada kuasa kegelapan, sudah ada kerajaan gelap, di mana penguasanya adalah iblis. Kemudian Allah memulihkan ciptaannya. Kita tahu Allah memulihkan ciptaannya. Hari pertama Yang memulihkan terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang.
maka terang itu jadi. Lalu sampai pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Mengapa? Karena Allah mau melalui ciptaannya yang lain, yaitu manusia, dengan gambar dan rupa Allah, sebagai ekspresi Allah, sebagai wakil kuasa Allah, supaya pada akhirnya mereka bisa mengalahkan iblis, menghancurkan kerajaan iblis, dan mengambil alih bumi. Maka Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat penting, yang sangat mulia. Lalu kita harus melihat ayat 27. Nah, ayat 27 ini menarik. Mengapa? Karena ayat 27, kalimat yang pertama adalah pengulangan dari ayat 26. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Nah, kata dia ini tentu adalah manusia dalam bentuk tunggal. Ini adalah pengulangan ayat sebelumnya. Lalu ditambah satu frase pendek. Frase ini adalah laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mengapa ada tambahan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka? Kalau kita hanya melihat pasal 1, ini adalah fakta kronologi Allah bekerja menciptakan atau memulihkan ciptaannya yang sebelumnya yang telah dirusak oleh iblis karena penghakiman iblis. Kita perlu melihat pasal kedua. Kejadian pasal 2 adalah catatan tambahan, catatan rincian untuk menjelaskan apa yang terjadi di pasal 1. Maka ketika di pasal 1 berkata diciptakannya laki-laki dan perempuan, kita harus lihat catatan tambahan di pasal 2. Ternyata laki-laki itu adalah Adam, perempuan itu adalah Hawa. Di mana pada saat Adam diciptakan, kemudian tidak perlu terlalu lama, pada hari yang sama Allah menidurkan Adam, mengambil tulang rusuk dari Adam, dan dari tulang itulah Allah membangunkan seorang perempuan yang bernama Hawa. Dan ketika Adam membuka matanya, ketika Hawa membuka matanya, pada saat itulah mereka dinikahkan oleh Allah. Mereka menjadi pasangan pertama, suami dan istri. Itulah keluarga pertama yang dibentuk oleh Allah. Jadi keluarga yang dibentuk berdekatan dengan penciptaan manusia. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia terlaksana melalui unit keluarga yang dibentuk oleh Allah. Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk oleh Allah adalah untuk mengemban tujuan Allah. Apakah saudara-saudari memahami logika berpikir di sini? Nah, semoga ini adalah suatu pewahyuan terhadap kita. Jadi Adam dan Hawa diciptakan pada hari yang sama, pada hari ke-6. Bukan Adam diciptakan hari ini, lalu berapa hari kemudian Allah baru keingat, oh tidak baik laki-laki itu seorang diri saja, maka aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengannya. Itu baru berapa hari kemudian, bukan. Tapi pada hari yang sama, sebelum Allah membawa mereka masuk ke hari ke-7, hari perhentian, mereka sudah menjadi suami dan istri. Mereka sudah dibentuk sebagai satu unit keluarga. Karena itu Bapak Ibu sekalian, keluarga yang dibentuk pada waktu itu bukan adalah untuk kepentingan Adam dan Hawa, tetapi Adam dan Hawa diciptakan, bahkan dijadikan satu pasangan suami istri, membentuk satu unit keluarga, supaya mereka mengemban tujuan Allah menciptakan manusia, agar melalui keluarga ini mereka bisa menjadi ekspresi Allah, mereka bisa menjadi wakil kuasa bagi Allah. Dengan kata lain, bagaimana manusia bisa menampilkan Allah, bagaimana manusia bisa menerapkan menjadi
adalah melalui keluarga dan di dalam keluarga. Oh, ini berbeda dengan konsep manusia pada umumnya. Kalau kita tanya semua orang yang menikah, semua orang yang berkeluarga, untuk apa kamu berkeluarga? Untuk apa Anda menikah? Saya yakin jawabannya hampir sama semuanya. Supaya saya bahagia toh, supaya saya punya keturunan toh, supaya impian saya terwujudkan. Kenapa kamu menikah? Karena saya sudah jatuh cinta kan? Ya saya harus nikahi dia. Itu adalah jawaban yang normal, normatif, umum, tetapi tidak sesuai dengan tujuan semula ketika Allah membentuk keluarga. Ketika Allah membentuk keluarga, saya beri 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama, keluarga dibentuk adalah dimulai, diinisiasi oleh Allah sendiri, bukan oleh manusia. Adam dan Hawa tidak pernah memiliki ide, yaitu pingin nikah, tidak. Walaupun pada waktu itu Adam diberi hak oleh Allah untuk menamai semua binatang, dan Adam sangat sadar setiap binatang yang muncul di hadapan dia selalu berpasang-pasangan, ada jantan dan betina. Seharusnya dia juga sadar, lalu siapa pasangan saya? Tetapi Adam tidak pernah memberi usul kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku kesepian, aku perlu pasangan. Tidak. Inisiasi itu bukan dari Adam, tetapi Allah yang berpikir manusia itu tidak baik seorang diri saja. Karena itu inisiasi berkeluarga bukan manusia, tetapi Allah. Kemudian ketetapan atau dasar dari kesatuan Adam dan Hawa bukan jatuh cinta, bukan, tetapi adalah ketetapan Allah. Kalau sekarang kita tanya orang yang mau menikah, kenapa kamu menikah? Ya, saya falling in love, saya jatuh cinta. Dasarnya adalah saling mencintai. Tapi Adam tidak, Hawa tidak. Adam tidak berkata kepada Hawa, wow, I love you. Tidak. Hawa juga tidak berkata, I love you too. Tidak. Adam hanya berkata, hei, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi apa dasar pernikahan mereka? Dasar pernikahan mereka bukan saling suka sama suka, bukan saling jatuh cinta. Dasar pernikahan mereka adalah ketetapan Allah. Allah lah yang menetapkan mereka. Dengan singkat cara berpikir yang sederhana, sepertinya tujuan mereka hidup ya untuk menikah. Karena begitu mereka buka mata langsung nikah. Apa pekerjaan manusia yang pertama? Yaitu menikah. Kemudian yang ketiga, lalu untuk apa tujuan mereka menikah? Tujuan mereka menikah bukan untuk mencapai kebahagiaan mereka. Kalau kita tanya kepada Adam dan Hawa, kenapa kalian mau dinikahkan oleh Allah? Adam tidak berpikir, wah ini untuk kebahagiaanku, bukan. Tetapi kalau kita tanya Adam dan Hawa, untuk apa kalian menikah? Jawabannya saya yakin, mereka sangat jelas, kami menikah untuk tujuan Allah. Karena Allah menciptakan kami supaya kami menjadi ekspresi Allah, supaya kami menjadi wakil kuasa bagi Allah. Karena itu kami menikah supaya melalui keluarga ini Allah mendapatkan ekspresinya, Allah mendapatkan wakil kuasa baginya. Bapak Ibu sekalian, ini yang harusnya menjadi visi kita berkeluarga. Amin. Saya ketika menikah dengan istri saya sangat jelas perihal hal ini. Walaupun saya tentu bahagia karena saya mendapatkan jodoh, saya bisa menikah. Tapi kami berdua jelas, kami membangun pernikahan kami membangun keluarga kami adalah supaya kami hidup bagi kepentingan Allah, bagi kehendak Allah, supaya melalui keluarga kecil kami Allah mendapatkan ekspresinya, Allah mendapatkan satu unit keluarga yang boleh Tuhan pakai bagi kuasanya. Itulah ayat 27. Maka baru kita masuk ayat 28. Ya. Ayat 28 adalah barulah Allah memberkati mereka. Siapakah mereka? Laki-laki dan perempuan, yaitu suami istri.
Dan Allah berfirman kepada mereka. Siapa mereka? Keluarga yang pertama. Apa kata Allah? Apa berkat Allah? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, lalu berkuasa. Baik ya. Nah, tadi ini adalah ekspresi dan wakil kuasa Allah. Kemudian ini adalah satu keluarga, suami dan istri. Lalu ayat 28 ini sebetulnya beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini adalah ekspresi dan wakil kuasa Allah memenuhi bumi, menaklukkan bumi. Itu adalah kerajaan Allah memenuhi bumi melalui keluarga. Banyak orang memakai ayat ini supaya tidak ikut KB, supaya bisa beranak banyak, karena inilah firman Tuhan. Jadi ada yang bilang, KB itu tidak sesuai firman Tuhan. Kita punya banyak anak. Saya tidak masuk perdebatan banyak anak atau sedikit anak, karena itu bukan poin. Poinnya di sini adalah melalui keluarga mengembangbiakan ekspresi Allah dan wakil kuasa Allah. Ketika ekspresi Allah dan wakil kuasa Allah memenuhi seluruh bumi, maka bumi diambil alih dan dikuasai oleh Allah. Itu apa? Itu kerajaan Allah. Jelas tidak Bapak Ibu? Inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Inilah tujuan Allah supaya manusia membentuk keluarga, dan melalui keluarga yang bertambah banyak, yang berkembang biak, bukan orang-orang dosa, tetapi adalah ekspresi Allah, adalah wakil kuasa Allah. Sehingga makin bertambah banyak, makin meluas, maka Allah memiliki suatu wilayah, di mana wilayah ini makin bertambah banyak, makin meluas, dan wilayah ini dikuasai oleh Allah. Itulah kerajaan Allah. Dan ketika kerajaan Allah berdiri di muka bumi, maka di saat itulah kerajaan iblis terusir, kerajaan iblis dihancurkan, bumi diambil alih, dan seluruh bumi penuh dengan ekspresi Allah. Karena saya ingatkan, pada saat itu ada iblis, pada saat itu ada musuh Allah. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, Tuhan mengajak murid-muridnya berdoa. Tuhan berkata demikian. Saya kira semua orang Kristen hafal doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pelan-pelan ya. Datanglah kerajaan. Lalu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kerajaannya datang kemana? Ke bumi. Inilah kehendak Allah di bumi, terlaksana seperti di surga. Jadi kehendak Allah konsisten dari awal penciptaan sampai dia datang mengajar murid-muridnya, sampai nanti di kitab Wahyu terjadi, tergenapi apa yang Allah dambakan di kitab Kejadian, yaitu seluruh bumi dipenuhi dengan kuasa Allah. Itulah kerajaan Allah, di mana di dalam kerajaan ini ada ekspresi, ada otoritas. Ekspresi Allah dan juga ada otoritas Allah. Tetapi yang menarik, kendaraan yang Allah pakai, sarana yang Allah pakai adalah keluarga. Keluarga. Jadi harusnya anak-anak Tuhan melihat visi ini, mengenal visi ini, dan dikendalikan oleh visi ini. Kalau kita mengenal visi ini, kita akan berkata apabila ditanya, untuk apa Anda menikah? Untuk apa Anda membangun keluarga? Bukan untuk kebahagiaan kami. Betul, di dalam pencapaian atau proses membangun keluarga, bisa saja saya bahagia, tapi itu bukan yang utama. Kebahagiaan saya itu nomor kesekian. Tetapi tujuan saya menikah, tujuan saya membangun keluarga, yang utama dan yang pertama adalah bagi kepentingan Allah, bagi kehendak Allah, supaya melalui keluarga yang terbentuk ini, keluarga ini bisa Tuhan pakai menjadi ekspresi Allah.
menjadi wakil kuasa Allah, sehingga Allah bisa bekerja. Amin. Nah, apabila di seluruh dunia, seluruh keluarga melihat ini, menerapkan ini, luar biasa, maka tidak ada sudut manapun di dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Semuanya ada ekspresi Allah, semuanya ada otoritas Allah, dan akhirnya kerajaan Allah datang ke bumi, dan jadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga. Semoga malam ini semua orang, baik yang sudah berkeluarga, baik yang masih anak-anak, Anda harus berdoa, karena setiap orang punya keluarga. Kita punya doa yang sama. Amin. Tuhan, dapatkanlah keluargaku. Amin. Tuhan, pakailah keluarga kami. Amin. Supaya keluarga kami hidup di bumi ini adalah bagi ekspresimu, bagi otoritasmu. Agar melalui keluarga kami, kerajaan-Mu datang ke bumi. Kerajaan memenuhi seluruh bumi. Minimal memenuhi Tanjung Selor. Kok tidak ada amin? Amin. Amin. Memenuhi Tanjung Selor. Haleluya. Karena itu Tuhan mau dapatkan keluarga demi keluarga dikuasai oleh visi. Baik. Kalau kita sudah mengenal ini, sekarang kita lihat contohnya. Ternyata ini ada contohnya, ya. Contohnya di mana? Kita lihat di Kisah Para Rasul. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah dua ayat yang menjelaskan bagaimana kehidupan gereja sebermula sejak hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Tuhan berdiri memberitakan Injil, 3.000 orang diselamatkan, dan Tuhan membangun gereja pertama di bumi, yaitu gereja di Yerusalem. Lalu bagaimana mereka menempuh hidup gereja? Ternyata mereka menempuh hidup gereja adalah setiap hari. Setiap hari mereka berhimpun, bukan hanya di bait Allah, tetapi juga mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Sebetulnya ini terjemahan lebih tepat dari rumah ke rumah secara bergilir, ya. Lalu makan dengan gembira dan dengan tulus.